Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita surah Al-Anbiya ayat 99. Kita mulai dari 98 karena berkaitan erat dengan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kamu, yakni orang-orang musyrik, wa ma ta'buduna min dunillah, dan yang kamu sembah selain dari Allah adalah hasabu jahannam, bahan bakar jahannam. Anlaha waridun, kamu akan datang kepadanya. Lau kana haula'i alihah, andai saja mereka itu adalah Tuhan-Tuhan atau sembahan, ma waraduha, mereka tidak akan datang atau masuk ke neraka. Wa kullum fiha khalidun, dan semuanya kekal di dalamnya. Lahum fiha zafir, mereka memiliki zafir, rintihan, yakni merintih. Wa hum fiha la yasma'un, dan mereka di dalam jahannam mendengar. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, sesungguhnya orang-orang yang telah berlalu ketentuan dari kami yang baik, ulaika anha mubadun, mereka akan dijauhkan dari jahannam. La yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengar hasis. Apa api itu suaranya apa itu? Desisan api, desisannya. Wa hum fi mastahat anfusuhum khalidun, dan mereka kekal fi mastahat anfusuhum, dalam, yakni dalam surga yang, dan mereka kekal di dalam apa yang diinginkan oleh diri mereka, yakni di surga itu kan apa yang diinginkan dikabulkan Allah. La yahzanuhumul faza'ul akbar, mereka tidak dibuat sedih oleh al-faza'ul akbar, ketakutan yang besar, yang dahsyat. Wa tatalaqahumul malaikah, dan mereka disambut oleh para malaikat. Para malaikat itu mengatakan, hadza yaum, ini adalah hari kamu, alladzi kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kamu. Baik, kita lihat tadi dari awal. Sebagaimana sudah kita kaji pada kajian yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada orang-orang musyrik, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, kamu dan yang kamu sembah selain dari Allah adalah bahan bakar jahannam.
menurut riwayat Ibnu Ishaq bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari duduk bersama dengan Walid bin Mughirah di Masjidil Haram. Lalu datanglah An-Nadhr bin Harith dan dia ikut duduk bersama dengan mereka. Dan di situ ada beberapa orang Quraisy. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka berbicara atau kepada mereka. Disangkal oleh An-Nadhr bin Harith. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam debat juga dia sampai membuat dia terperangah. Lalu dikatakan oleh Rasul, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah selain dari Allah adalah bahan bakar jahanam. Antum laha waridun, kamu akan datang kepadanya. Nah, dan terus sampai ke fiha la yasma'un tadi. Dan setelah itu Rasul bangkit. Begitu Rasulullah SAW bangkit, datanglah Abdullah bin Zab'ari As-Sahmi. Dia duduk bersama dengan mereka. Lalu Walid bin Mughirah ceritakan kepadanya. Dia katakan, wallah ma qaman Nadhr ibn Harith li bin Abdul Muthalib anifan wala qa'ad. Demi Allah, tadi An-Nadhr bin Harith nggak bisa diri, nggak bisa duduk. Jadi maksudnya benar-benar bengong mendengar kata-kata anaknya Abdul Muthalib, yakni Muhammad Rasulullah SAW. Sebab Muhammad katakan, waqad za'ama Muhammadun anna wa ma na'budu min alihatina hadhihi hasabu jahannam. Muhammad katakan bahwa kita dan yang kita sembah sembahan kita ini semuanya adalah bahan bakar neraka. Dan setelah itu Abdullah bin Zab'ari katakan, ama wallah law wajadullah khasamtu. Ketahuilah demi Allah, kalau saya ketemu dia saya akan bantah. Kemudian Sadu Muhammad, tanya saja kepada Muhammad, kullu ma min dunillah fi jahannam ma'a man abadah. Apa semua yang disembah selain dari Allah itu di jahanam bersama dengan yang menyembahnya? Dan selanjutnya dia katakan, fanahnu na'budul malaikah. Kita orang-orang musyrik Arab ini sembah malaikat. Wal yahud ta'budu Uzairan. Orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Wan Nasara ta'budul Masih Isa bin Maryam. Orang-orang Nasrani menyembah Al-Masih Isa bin Maryam. Nah, di situ Al-Walid bin Mughirah takjub dengan perkataan Abdullah bin Zab'ari dan juga orang-orang yang ada di majelis itu. Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban Rasul, kullu man ahabba ayyu'bada min dunillah fahuwa ma'a man abada. Semua yang senang disembah selain dari Allah, maka dia akan bersama dengan orang yang menyembahnya, yakni sama-sama di neraka, yaitu hasabu jahannam. Innahum innama ya'buduna syaitan. Yang sesungguhnya hanyalah mereka itu menyembah syaitan. Wa man amarahum bi ibadati. Dan sembah setan, karena yang suruh menyembah selain Allah tadi adalah syaitan. Lalu Allah turunkan ayat berikutnya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Orang-orang yang telah berlalu untuknya ketetapan Allah yang baik untuknya, maka mereka akan dijauhkan dari jahanam. Jadi nggak semua yang disembah selain dari Allah itu adalah hasabu jahanam. Nah, yang disembah selain dari Allah dan menjadi bahan bakar neraka adalah
yang senang untuk disembah atau reda dijadikan sembahan selain dari Allah. Maka para ulama banyak yang ketika mendefinisikan apa itu tauhid. Tauhid adalah kullu ma'ubida siwallah wa huwa radin. Semua yang disembah selain dari Allah dan redha untuk disembah. Nah, itulah tauhid. Nabi Isa alaihissalam dijadikan sembahan selain dari Allah, dia bukan tauhid. Dia nggak suka dijadikan sebagai sembahan. Yang Allah katakan, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa engkau dulu katakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain dari Allah? Dia katakan, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidak sepantasnya aku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak, dan seterusnya. Jadi maksud ayat tadi adalah bahwa yang dimaksud dengan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, kamu dan yang kamu sembah selain dari Allah adalah bahan bakar jahanam. Itu adalah sembahan-sembahan yang redha, senang untuk dijadikan sembahan. Sama, nanti tempatnya di neraka. Lahum fiha zafir. Mereka merintih dalam jahanam. Wahum fiha la yasma'un. Mereka tidak bisa mendengar. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Yang telah ditetapkan ketetapan yang baik untuknya, maka mereka dijauhkan dari jahanam. Jangankan masuk, la yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengar apa tadi? Desisah, ya betul. Desisan jahat, desisannya. Dan mereka kekal di sorga. Yani fi mastahat anfusuhum, yakni dalam hal yang diinginkan oleh diri mereka. Lalu berikutnya, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tidak dibuat sedih oleh al-faza'ul akbar. Apa yang dimaksud dengan al-faza'ul akbar? Ada yang mengartikan maksudnya adalah al-maut, yakni kematian. Lalu ada juga yang berpendapat itu adalah tiupan dalam sangkakala nanti. Tapi kalau yang mana nih yang lebih tepat ya? Kalau kita lihat ayat berikutnya itu kayaknya yang di hari kiamat nanti, yaitu la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Terus ayat berikutnya lagi lebih jelas. Jadi tidak dibuat sedih oleh al-faza'ul akbar. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman bakal dapat surga. Begini, yang sungguhnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu semenjak mau mati pun sudah membaca tanda-tanda di mana tempatnya. Misalnya di hadis riwayat Ahmad tuh, yang menjemput saja beda. Orang yang beriman dan yang mendustakan ayat-ayat Allah beda. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa, begitu mau mati, yang datang lebih dulu kata Rasul adalah para malaikat penjemput nyawa, berpakaian putih-putih, membawa hamparan dari sorga, lalu dia duduk madal basar, sejauh mata memandang. Kemudian baru datanglah malakul maut. Begitu rohnya dicabut dengan halus, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tidak sampai sekejap pun para penjemput nyawa itu pun mengambilnya. Nah, dari situ saja sebenarnya sudah bisa ini ya, sudah bisa kita prediksi lah di mana tempat kita, siapa yang jemput kita nanti. Dan kata Rasul dibawa naik ke langit dengan aroma yang paling wangi, misik yang pernah
ditemui di muka bumi. Lalu ditanya oleh malaikat, siapa? Fulan, dengan namanya yang terbaik. Terus minta dibukakan pintu sampai langit ketujuh. Lalu yang mendustakan ayat-ayat Allah, sebaliknya ketika mau mati yang menyebut adalah para malaikat hitam-hitam membawa serbet dari neraka dan seterusnya. Nah, sebenarnya pernah saya sampaikan bahwa ada salah seorang dokter di Tawamangun apa? Persahabat, yang tugasnya di ruang ICU. Dia tanya, Ustaz, kok kadang-kadang ada pasien yang itu, Bu dokter, ini ada orang pakai pakaian putih-putih. Lalu kadang ada juga katakan ketakutan, ada orang hitam-hitam datang. Ini apa ini Pak Ustaz? Nah, si dokter itu belum baca hadis tadi. Lalu saya jelaskan hadis tadi. Ini. Jadi kalau sesekali ditampakkan, dibuat orang itu bicara seperti itu kan sebagai pelajaran buat kita. Tapi apa yang dikatakan Rasul pasti benar. Memang begitu. Nah, kemudian kalau yang kafir tadi baru mau naik ke langit yang pertama, tidak dibukakan pintu. Nah, itulah yang dimaksud dengan firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Jadi mau mati saja sebenarnya orang sudah bisa memprediksi ya, beriman enggak dulu. Sekarang okelah kita husnudzon saja terhadap Allah, pasti saya masuk surga. Tapi husnudzon doang, nggak dibarengi dengan amal yang baik, tidak dibarengi dengan taubat waktu di dunia. Nah, husnudzon yang kayak ini juga bohong-bohongan. Ya, pesan Rasul, la yamutanna mu'min illa wa huwa yuhsinu billah. Hadis sahih riwayat Muslim. Jangan sekali-kali seorang mukmin mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik terhadap Allah. Jadi kita taubat, kita kembali kepada Allah, mau mati husnudzon, insyaallah taubat saya sudah diterima oleh Allah. Tapi nggak bisa juga kita hanya berbekalkan husnudzon. Kata Rasul, nanti ada yang di akhirat ditanya, kok nggak membawa pahala ini, pahala itu? Kunna nuhsinu dzanna billah. Ya Allah, dulu kami di dunia berprasangka baik terhadap Allah. Rasulullah katakan, lau ahsanu dzanna la ahsanul amal. Kalau memang mereka membaguskan prasangka, amalnya juga pasti dibagusin. Jadi bisa kalau kita membaguskan amal, bertobat kepada Allah, bisa insyaallah mati dalam keadaan berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu dibangkitkan juga beda. Yub'atsu kullu nafsin atau kullu masyad wa ala ma mata ala. Itu hadis sahih. Siapa orang itu akan yub'atsu kullu 'abdin. Setiap hamba itu akan dibangkitkan ala ma mata alaih, dalam keadaan seperti dia mati. Matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Bangkit sudah bisa dibedakan. Di mahsyar nanti juga beda. Jadi waktu masih di mahsyar itu sudah beda mana yang kayak orang munafik. Orang munafik ya beda. Ya sama dengan waktu di dunia. Jadi balasan Allah itu kan mirip gitu ya. Kalau setimpal mah nggak apa lebih berat gitu. Tapi mirip. Munafik kan dulu bareng-bareng sama orang Islam. Masjid, ikut pergi haji juga kalau duitnya banyak, tapi yang sebenarnya hatinya kufur. Nah, nanti di mahsyar sama juga bareng dengan orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Nah, tetapi akhirnya berpisah juga. Begitu mau meniti as-sirat,
dipadamkan api buat mereka dan seterusnya. Jadi nggak bisa berpisah hanya dengan orang-orang yang beriman. Baik, kita kembali ke ayat tadi. Hari kiamat itu nanti terjadi, kata Rasul, ketika orang sudah dalam keadaan jahat semua. Ketika Allah kirim angin, setiap orang yang di dalam hatinya ada iman seberat zarrah pun dia akan mati. Fa yabqa syiraruhum, yang tersisa jahat. Dan kepada mereka inilah terjadi hari kiamat. Jadi pas hari kiamat itu orang yang sudah jahat-jahat semua. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana jahatnya orang di saat itu. Jadi orang yang berzina di tengah jalan biasa. Orang yang baik akhlaknya itu yang mengatakan dikit-dikit ngapa jangan di tengah jalan, itu udah akhlaknya udah bagus. Baik, jadi maka kalau yang beriman sih seperti firman Allah, la yahzunuhum al-faza'ul akbar, tidak membuat mereka sedih al-faza'ul akbar. Ada yang mengartikan kematian, ada yang mengartikan juga ditiup dalam sangkakala tadi. Wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Dan mereka disambut oleh malaikat. Malaikat katakan hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli bil kutub. Pada hari kami lipat langit seperti melipat lembaran-lembaran kitab kertas. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai penciptaan, nu'idu, kami akan mengembalikannya. Wa'dan alaina, itu sebagai janji kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami akan melakukannya. Pada hari kalau mereka tidak percaya dengan hari kiamat, Allah katakan hari kiamat itu dilipat oleh Allah. Kata yisijilil kutub, urusan yang kecil bagi Allah. Di ayat yang lain, di surah Az-Zumar itu Allah katakan wa qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak menghargai Allah dengan sebenar-benar menghargainya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini semuanya nanti di dalam genggaman Allah. Wassamawatu matwiyatun biyamini, langit semuanya nanti dilipat dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, Maha suci Dia dan Maha tinggi dari sekalian apa yang mereka persekutukan. Jadi pada nggak percaya dengan ini. Nah, Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu urusan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian di dalam hadis sahih Nabi SAW katakan, innakum masyurun yaumal qiyamah, innakum masyurun ilallahi azza wa jal hufatan uratan hurlan. Nanti kamu akan dihimpun menghadap Allah azza wa jal dalam keadaan hufatan uratan, tidak berterumpah, telanjang, hurlan, tidak berkhitan. Jadi kembali lagi seperti semula. Kama bada'na awwal khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai penciptaan kami akan mengembalikannya. Wa'dan alaina, sesuai janji atas kami. Inna fa'al, itu yang lanjutan hadisnya. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa nggak malu kita telanjang di mahsyar? Wahai Aisyah, urusannya lebih besar ketimbang malu. Jangan kata yaumul qiyamah, ada gempa aja orang telanjang lari keluar juga nggak ada yang malu. Gempa lupa Bu. Saya ingat tahun berapa itu, tahun 66 apa di Jawa Timur, gempa banyak rumah yang pagi, jadi ada yang bangunnya kesiangan, lari telanjang, ada yang lagi mandi lari, nggak malu, apalagi di mahsyar nanti. Baik, ayat berikutnya.
Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri. Sungguh kami telah catat di dalam Zabur min ba'di dzikri, sesudah az-zikri. Nah, di sini beda-beda tuh para fasir mengartikan. Ada yang katakan az-zikru Al-Qur'an. Nah, tapi yang lebih pas kayaknya Taurat, karena Zabur itu sudah Taurat. Zabur kalau secara lughah artinya kitab. Zabur. Jadi kitab, maksudnya adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kok di surat-surat sebut juga Mazmur. Mazmur itu apa? Mazmur itu asal artinya suara alat-alat tiup, seruling, trompet, dan yang semacam itu Mazmur. Nah, dan karena Nabi Daud itu suaranya bagus dalam melantunkan ayat Allah, maka dia muncul istilah Mazmur Daud. Suaranya paling bagus Nabi Daud. Dan Allah rebot. Rasulullah SAW katakan ma'alinallah ma'alinali nabiyyin. Allah tidak rebot sebagaimana rebotnya terhadap seorang nabi hasanis saut, yang suaranya bagus dalam melantunkan Al-Quran, maksudnya ayat Allah. Itulah Nabi Daud. Kemudian selanjutnya kalau suaranya bagus disebut Mazmur. Kayak Abu Musa al-Asy'ari itu suaranya juga bagus. Malam hari dia baca Quran, didengarkan oleh Rasulullah SAW, tapi dia nggak tahu kalau didengar oleh Rasul. Pagi harinya kata Rasul, andai saja engkau tahu, Anni astami'u li qira'atikal barihah. Bahwa semalam saya dengar bacaanmu. Lalu dipuji oleh Rasul. Laqad utita bizmara min mazamiri ali Daud. Engkau ini sudah dianugerahi salah satu mazmur dari mazmur keluarga Daud. Maksudnya ya mazmur Nabi Daud alaihissalam. Baik, walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri. Sungguh kami telah tetapkan dalam Zabur sesudah az-zikri. Ada yang artikan Al-Quran, Taurat, ada juga az-zikri menyebut dalam Lauhul Mahfuz. Jadi itu biasa. Para fasir kadang-kadang beda-beda dikit, tapi bukan berarti Quran itu multi tafsir. Nah, itu kebablasan. Bukan multi tafsir, semuanya juga ada patokan yang tadi mengatakan az-zikri diartikan Al-Quran, karena di ayat lain wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas masalah Al-Quran. Kemudian diartikan Taurat, surat Taurat juga disebut juga dengan az-zikr, diartikan itu dan seterusnya lah. Jadi ada alasannya, bukan asal mentafsirkan lalu dia katakan Al-Quran itu multi tafsir. Tafsirannya terbatas, nggak semau-maunya kita mentafsirkan ayat Al-Quran. Baik, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa al-arda, bumi itu yang mewarisnya adalah para hamba kami yang salih. Apa maksud ayat ini? Bahwa bumi ini diwarisi oleh orang-orang salih. Para ulama mengatakan maksudnya bumi yang ada di akhirat nanti, yang di surga. Jadi yang mewarisi adalah orang-orang yang salih. Kok bisa kita bicara bumi lagi? Ya betul. Ini ada bumi yang kita tempati. Nanti di akhir gak ada bumi, tapi diganti oleh Allah. Bukan yang ini. Yang di surah Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari bumi diganti bukan dengan bumi yang ini. Demikian juga amin. Wa barazu lillahi wahidil qahhar, dan mereka menghadap Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Di buminya diganti. Nah, itu nanti yang akan diwariskan soal yang salih. Nah, di surah Az-Zumar itu wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada wa awrathanal arda natabawwa'u, dan seterusnya. Dan Allah telah mewariskan bumi ini masih bumi yang ada di surga. Surga nanti diwariskan kepada wa awrathanal arda. Allah telah wariskan
bumi ini kepada kami. Natabawa min haitsu nasya, kami bisa tinggal di mana saja yang kami mau. Fa ni'ma ajrul amilin. Kemudian di ayat yang lain Allah katakan di Al-A'raf, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Di surah Maryam, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Ini nanti semuanya akan kembali kepada Allah. Inna nahnu narithul arda, semua kami yang mewarisi bumi ini. Wa man 'alaiha, dan siapa saja yang ada di atasnya. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka dikembalikan. Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik, kemudian inna hadza la balaghan, dalam balag. Apa balag ini? Ada yang mengartikan la manfaatan wa kifayah, ada juga yang mengartikan yang lain. Liqaumin 'abidin, buat kaum yang beribadah, buat kaum yang menyembah Allah, yaitu orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini nanti apa yang dapat mengambil pelajaran dari ayat tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ini maksudnya apa? Ini kan ya, orang suka ini Islam yang rahmatan lil alamin. Karena suka disalahartikan. Kalau kita membiarkan kemusyrikan, membiarkan kemungkaran, nah ini namanya rahmatan lil alamin. Padahal apa seperti itu? Bukan, nggak ada ahli tafsir yang artikan begitu, kecuali yang orang-orang sekarang aja. Moderasi Islam yang moderat yang gimana? Yang setengah Islam, setengah Hindu, setengah Buddha, setengah ini. Enggak dong, Islam harus jelas. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, ini intoleran nih yang kayak begini. Sekarang Masya Allah senjatanya emang nih, yang nggak suka orang Islam berpegang kepada Islam itu orang kafir dan orang munafik. Nggak suka kalau lihat umat Islam itu berpegang pada Islam, dengan berbagai ungkapan lah mereka ungkapkan ketidaksenangannya tadi. Inilah, jangan ini identitas. Wah, nggak boleh menampakkan identitas di mana. Seorang Muslim itu harus isyhadu bi anna muslimun. Nih, saksikan kami orang-orang Muslim, bukan hanya dengan omongan, maksudnya dengan tindakan juga. Jadi beda, ini Muslim. Bukan Islam yang moderat, disuguhin babi juga mau gitu ya. Bukan gitu. Itu namanya munafik. Ya. Jadi moderat dalam arti seperti itu munafik. Islam enggak, Hindu enggak. Kita kuat pegang ke Islam, meski kita juga tidak mengganggu orang lain. Nah, begitu mestinya. Jadi kata rahmatan lil alamin juga banyak disalah artikan. Kata bijak adalah itu disalah artikan. Jadi kalau ada ulama balik yang membiarkan kemaksiatan, kemungkaran, nih gue seneng nih ustadz yang kayak gini, bijaksana. Apa bijak artinya begitu ya? Membolehkan kemungkaran, kemaksiatan, kemusyrikan, disebut bijak. Bijak namanya kayak kerupuk kanginan, kena angin gitu. Nggak punya ketegasan sama sekali. Bukan bijak. Baik, kita berikan rahmatan lil alamin yang banyak orang salah artikan. Ibnu Katsir kata bahwa rahmatan lil alamin yaitu kulluhum wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau katakan yukhbiru ta'ala annallaha ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum. Ay arsalahu rahmatan lahum kullihim. Jadi maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala menjadikan Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam, yakni mengutusnya sebagai rahmat untuk mereka semua.
Faman qabila hadhihi rahmah wa syakar, yang menerima rahmat ini, Islam ini, dan bersyukur, nah, maka kata beliau wa syakara hadhihi nikmah sa'ida fid dunya wal akhirah, maka dia berbahagia dunia dan akhirat. Islam diturunkan rahmat. Nah, yang bahagia dunia akhirat yang menerima dan mensyukuri Islam tadi. Wa man raddaha wa jahadah, yang menolaknya, yang mengingkarinya, khasirat dunia wal akhirah, dia rugi dunia dan akhirat. Ini baru benar nih kalau diartikan begini. Masa yang kafir juga dapat rahmat dari Islam, yang ahlul maksiat dapat rahmat dari Islam. Kalau Islam dijalankan, nah itu nanti jadi rahmat untuk seluruh alam. Nah itu baru benar. Ada aja orang mau membelak-belakkan, memang begini. Kalau mau merubah Quran itu nggak bisa. Jangankan satu ayat, satu kata pun nggak bisa. Jangankan satu kata, satu huruf pun nggak bisa. Pasti ketahuan. So, dijaga langsung oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Allah jaga. Di antaranya ya melalui hafalan umat Islam. Jadi kalau ada salah cetak sengaja atau tidak sengaja, satu huruf saja ketahuan. Maka karena tidak bisa tabdil, merubah, mengganti Quran, yang orang lakukan apa? Tahrif. Maknanya yang dibelokin. Jadi banyak tuh ayat-ayat yang diartikan begitu semau dia. Nah, baik. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Islam itu nikmat Allah, rahmatan lil alamin. Mereka ganti dengan kekufuran. Ya siapa ini? Ya Abu Jahal dan yang seumpama. Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan mereka tempatkan kaum mereka di negeri kehancuran. Jadi bukan hanya dia mengkufuri nikmat Allah berupa Islam tadi, dia ajak, dihasut untuk berada di negeri al-bawar, yakni kehancuran, yaitu jahannam yaslaunaha, yaitu jahanam yang mereka akan masuki, wa bi'sal qarar, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Baik, jadi insyaallah itu makna dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya kira sebentar saya tambahkan lagi. Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat tadi, Ibnu Abbas itu 2 kali didoakan Rasul, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan, pahamkan dia pada din, pada agama, pada Islam. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan adanya ta'wil. Jadi meski waktu itu masih muda, tapi sahabat yang ahli tafsir itu Ibnu Abbas. Di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia masuk ahli syura, anggota majelis syuranya Umar, karena dia ahli tafsir. Dan ketika yang lain ditanya tentang tafsiran ayat Quran pada nggak bisa, Ibnu Abbas yang menjawab. Itu berkat doa Rasulullah SAW. Bagaimana beliau tafsirkan ayat tadi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yakni man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, katabalahur rahmah, Allah tetapkan rahmat untuknya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, itu mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wala wa man lam yu'min billah. Tapi yang tidak beriman kepada Allah wa rasulih dan rasulnya, maka mufiya mimma asabal umam minal khasaf wal qadar dan seterusnya. Beda dengan yang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, baru dia dapat rahmat itu. Jadi inilah makna rahmat lil alamin. Baik, sampai dengan ayat ini insyaallah yang akan datang kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat yang kita bahas atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhol.
Ustaz, Ya. sama nanya nih. Silakan. Nanti di Padang Masyari itu orang berterlajak. Ya. Itu apa umurnya sekitar 31-an? Cewek cowok itu. Ya. Pokoknya kalau ahli surga itu nanti ahli surga muda. Itu yang Rasul pernah bercandain nenek-nenek itu hadisnya sahih itu. Yang seorang nenek-nenek. Jadi Rasul itu kalau bercanda hak. Bercanda pun benar, itu nggak bohong. Kalau kita nggak ya, bercanda bohong. Nih sini gue ceritain, ada ceritanya orang Arab. Kesian orang Arab diceritain mulu dengan begini padahal cerita bohong. Ustaz juga ikut-ikutan bohong, bikin bercandaan bohongan yang dilarang. Bu, nih di kampung saya nih Bu ada ceritanya begini. Ntar Ustaz yang ngatur lagi. Bu, di kampung saya ada cerita begini nih Bu. Oh, yang satu Bogor, yang satu Jawa Tengah, yang satu Jawa Timur, sama ya ceritanya kampung yang ini yang benar, ketahuan bohong. Jadi nggak boleh juga gini. Nah, Rasul bercandanya benar. Tadi yang nenek-nenek doain ya Rasul biar masuk surga. Oh, nggak ada nenek-nenek masuk surga. Pulang nangis panggil lagi. Panggil lagi nanti masuk surga dalam keadaan muda belia. Nggak dijelasin umurnya berapa. Ada selesai. Jadi kan sekarang orang menghina Al-Quran dengan dibakar. Ya. Apakah ada sejarahnya dulu menghina Quran dengan melakukan yang serupa yang sama gitu? Ya dulu, kalau dulu bukan begitu cara menghinanya. Jadi beda lah. Quran kan dicetak saja baru di zaman Utsman bin Affan dan cuma ada 4 naskah standar itu. 4 naskah. Mushaf Utsmani selanjutnya kalau orang menulis Quran mencontoh dari mushaf Utsmani yang masternya ada 4 tadi. Ya dulu cara menghina Quran tidak dengan cara seperti itu. Kayak misalnya ada seorang budak perempuan yang dengan syair-syairnya dia selalu menghina-hina Rasul. Nah, majikannya buta. Majikannya berkali-kali diingatkan, dia tetap menghinanya Rasul dengan syair-syair. Dulu medianya begitu. Akhirnya dia tidur nih budak, nih majikan meraba-raba cangkul diletakkan di perutnya, ditekan dan mati. Akhirnya dibawa pada Rasulullah SAW. Nah, saya selidik ternyata karena perempuan tadi, budak tadi menghina-hina Rasul. Apa kata Rasul? Isyhadu inna damaha lahadan. Saksikan bahwa darahnya sia-sia. Jadi nggak bisa menuntut dari majikan tadi. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Jadi sebetulnya kalau dalam Islam itu halal darah orang yang menghina-hina Rasul, menghina-hina Quran secara demonstratif seperti itu. Jadi ingetin tetap pada isyhadu inna damaha lahadan. Jadi hal-hal seperti ini patut diketahui oleh orang Islam juga orang non Muslim. Biar tahan diri lah, jangan semau-maunya menghina-hina. Gitu. Kayak bahwa orang kafir nggak senang dengan Islam ya pastilah kalau senang dia masuk Islam. Tetapi tidak boleh dengan cara seperti itu, dengan alasan apapun. Dan kalau dalam Islam halal darah. Jadi yang Islam ya biar tahu, jangan diam aja ya kalau Qurannya dihina-hina. Jadi begitu menghina langsung dulu ya. Diingatkan dulu. Diingatkan dulu. Menghinanya kayak tadi Pak. Diperingatkan dulu, peringatkan. Ya sudah, nasibnya Salman Rushdie gimana? Ya nggak kapok-kapok. Baik. Mushaf buatan yang baca orang Indonesia kali. Nah, itu. Jadi kalau yang baca orang Arab ya enggak. Kalau kita itu masa perlu jelas aja semuanya. Kayak yang tahu ditulis man, mim, nunnya mati, lam, bisa dia bacanya malam.
Cuma kalau orang Indonesia mesti ada tasdidnya, malam. Nah, itu lah. Nah, nanti ada lagi, nggak pakai harkat juga bisa kalau kalau dia tahu nahwu sharaf tadi itulah. Begitu baca Usmani jadi rasakannya juga gitu Ustaz. Baik. Iya, begitu baca yang Mashaf Usmani ada Nggak semuanya lo Usmani sama. Cuma makin dilengkapinya begini. Kadang-kadang suka ditampilkan naskah yang Usmani dulu di TV Libya. Tuh panjang-panjang gini modelnya apa tulisnya. Harkat nggak ada titik, nggak ada harkat, nggak ada titik. Kok bisa baca mereka? Ya bahasa mereka. Nah, untuk mempermudah makin kesini tambahinlah titik biar mudah. Jadi orang bisa membedakan mana ta, mana ba. Deh, makin kesini dipermudah lagi dengan dikasih harkat. Terus dikasih tanda-tanda baca nih qaf lam ya apa al waqfu aula yang lebih baik berhenti, atau waw shad lam ya al waslu aula idol itu disambung, atau lam alif nggak boleh berhenti, itu dikasih belakangan, bukan di zaman kekhalifahan Utsman. Nah, yang dicetak di Indonesia tanda-tandanya lebih lengkap karena buat orang Indonesia. Yang buat orang Arab nggak terlalu lengkap juga bisa. Ya, ada lagi? Ustaz, Ya. kalau mati dia ngobrol dulu selama mati gimana? Ya nggak apa-apa. Itu termasuk matinya. Ya, ini ya Allah yang tahu, kita hanya lihat secara lahiriah saja. Anda orang ngobrol-ngobrol, tahu dia baca la ilaha illallah mati. Enggak lo baca, lo mati aja. Ya wallah alam kita serahin aja ke Allah. Kita nggak tahu dia baca atau tidak. Baik, saya kira sampai sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.